Hai sahabat-sahabat dermawan, pada kali ini saya akan membahas mengenai 5 makhluk mitologi Indonesia versus 5 makhluk mitologi Yunani yang tak kalah menarik. Namun sebelum itu, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe pada channel ini agar berlangganan pada channel ini. Dan masih banyak konten-konten yang menarik di channel ini, oke? Kita mulai dari yang pertama, makhluk mitologi dari Yunani, yakni Centaurus. Centaurus adalah makhluk mitologi dengan kepala, lengan, dan berupa manusia. Namun, ia memiliki kaki-kaki dan tubuh seekor kuda. Dalam mitologi Yunani, Centaurus terkenal tentang usahanya menghasut pertarungan dengan bangsa Lapith. Suatu hari, dalam upacara pernikahan Hippodamia dengan Tritous yang seorang raja Lapatie, para Centaurus datang dan mengacaukan pernikahan dan berusaha menculik wanita Lapith. Centaurus paling terkenal di mitologi Yunani adalah Chiron. Ia terkenal akan kecerdasan dan kemampuan medisnya, sangat berlawanan dengan sifat umum yang dimiliki Centaurus pada umumnya, yaitu suka kekerasan dan minum minuman keras secara berlebihan. Yang kedua, Cerberus. Cerberus adalah iblis anjing besar berkepala 3 yang menjaga pintu masuk dunia bawah. Dengan adanya anjing penjaga ini, siapapun yang telah menyeberangi sungai Styx tidak akan bisa kabur. Cerberus juga merupakan anjing penjaga setia milik Hades, dewa dunia bawah. Cerberus suka makan daging seorang yang masih hidup. Untuk itu, ia akan membiarkan arwah seorang yang telah meninggal untuk lewat, tapi akan memakan siapa saja yang masih hidup dan berusaha mendekatinya. Kepala 3 Cerberus melambangkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Meski menurut versi lain, 3 kepala ini melambangkan masa muda, masa dewasa, dan masa tua. Cerberus paling dikenal dalam kisah tugas Hercules. Dalam tugasnya yang ke-12 sekaligus yang terakhir, Hercules harus masuk ke dunia bawah, bergurau dengan Cerberus tanpa senjata, kemudian membawanya ke dunia manusia hidup-hidup dan memberinya pada Raja Eurystheus. Yang ketiga, Siren. Siren adalah makhluk wanita yang memikat para pelaut dengan suara dan musik mereka yang indah sehingga membuat mereka menabrak garis pantai yang berbatu dan tenggelam. Siren biasanya digambarkan sebagai burung berkepala wanita. Di awal seni Yunani, Siren digambarkan sebagai seekor burung dengan kepala yang sangat besar, bulu serta kaki bersisik. Namun, ia kemudian digambarkan sebagai wanita tanpa sayap dengan kaki dan burung, dan terlihat memainkan alat musik terutama harpa. Kata siren atau lagu siren kini memiliki arti sebuah godaan yang sulit ditolak, namun jika dilakukan akan membawa hal buruk. Beberapa penulis menunjukkan bahwa siren adalah sosok kanibal, sedangkan yang lain berpendapat bahwa mereka membuat para pelaut mati kelaparan, tidak bisa makan atau pergi karena begitu terpesona. Yang keempat, Pegasus. Pegasus adalah kuda putih bersayap di mitologi Yunani. Kuda ini adalah keturunan dari Medusa dan Poseidon. Menurut legenda, sebuah mata air akan muncul setiap kali Pegasus menderapkan kakinya di tanah. Pegasus banyak terlihat di gerabah lukisan dan patung Yunani pada masa Renaissance karena dianggap sebagai simbol puisi dan inspirasi. Pegasus adalah saudara dari Sirasador dan ia lahir ketika ibunya dimutilasi oleh Perseus. Setelah kelahirannya, ia naik ke surga dan mengabdi pada Zeus, raja segala dewa. Zeus kemudian menugaskannya untuk membawa petir dan kilat dari Olympus. Pegasus terkenal menciptakan Hippostrene, mata air di gunung Helicon. Selain itu, ia juga membawa Bellerophon, seorang pahlawan Yunani, untuk menaikinya dalam pertarungan melawan Chimera. Setelah kematiannya, Zeus mengubah Pegasus menjadi formasi bintang Pegasus dan meletakkannya di langit. Yang kelima dan terakhir untuk hewan mitologi Yunani, Empusa. Empusa memang tidak terlalu terkenal jika dibandingkan dengan legenda Yunani lainnya, karena ia memang tidak muncul di legenda populer atau cerita tradisional pada umumnya. Empusa digambarkan sebagai wanita cantik yang mampu berubah menjadi makhluk bergigi tajam, berambut api, dan bersayap kelelawar. Menurut cerita, ia adalah makhluk setengah dewi di bawah kontrol Dewi Heket. Empusa akan menggoda
pria muda yang melakukan perjalanan sendirian. Ketika pemuda tersebut tertidur, makhluk tersebut akan berubah wujud ke aslinya untuk memakan daging korbannya dan meminum darahnya. Makhluk menyeramkan ini terkenal dalam kisah The Frogs karya Aristophanes. Dalam cerita tersebut, Empusa membuat dewa Dionysius ketakutan saat ia pergi ke dunia bawah. Oke sahabat-sahabat dermawan yang itu untuk versi Yunani. Sekarang kita akan melangkah ke versi Indonesia. Di Indonesia ada 5 makhluk mitologi yang tidak kalah sama Yunani. Berikut ulasannya. Yang pertama, Ahol. Hewan mitologi asal Gunung Salak ini dinamakan Ahol karena suaranya yang terdengar seperti teriakan Ahol. Konon, makhluk mitologi ini pertama kali muncul di tahun 1925 di dalam jurnal seorang ahli burung asal Eropa, Dr. Ernest Bartels. Ahol digambarkan terlihat seperti kelelawar raksasa dengan cakar tajam dan ukuran sayap yang membentang sepanjang 15 kaki. Wow, panjang ya guys. Yang kedua, Orang Bati. Sama seperti Ahol, Orang Bati merupakan makhluk mitologi bersayap yang hanya muncul di malam hari. Menurut para saksi, Orang Bati memiliki kepala dan tubuh kera tetapi bersayap kelelawar. Orang Bati tinggal di Pulau Seram, Maluku, dan menyukai anak kecil sebagai mangsa utamanya. Yang ketiga, Cindaku. Cindaku merupakan makhluk mitos asal Jambi. Menurut sebagian rakyat Jambi, Cindaku berwujud manusia setengah harimau. Cindaku adalah sosok yang sakti mewarisi ilmu batin leluhur masyarakat Jambi yang tinggal di Gunung Kerinci. Ia diberikan tugas untuk menjaga keseimbangan perjanjian antara manusia dengan harimau agar dapat hidup dengan harmonis. Yang keempat, Banaspati. Banaspati atau roh bola api adalah sosok makhluk jahat yang ditakuti banyak masyarakat Jawa. Bentuknya terlihat seperti bola yang terbakar dan melayang-layang di udara. Banaspati dapat menyakiti dan membunuh manusia. Menurut legenda rakyat, bola api ini tercipta karena dendam kesumat yang belum terbayarkan. Yang kelima, Leak. Leak sungguh tidak asing lagi. Siapa yang tidak tahu makhluk mitologi satu ini? Leak sering muncul di beragam kisah dan mitos di Bali, serta digambarkan sebagai penguasa para roh-roh jahat. Dilihat dari sejarahnya, Leak kabarnya merupakan jelmaan dari seorang manusia yang mempelajari praktik ilmu hitam. Ia berwujud seperti orang biasa di siang hari, namun ketika matahari tenggelam, kepalanya memisahkan diri dari badan dan terbang mencari bayi untuk dimakan. Oke, sahabat-sahabat dermawan, sekian dari makhluk mitologis Indonesia versus Yunani, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.